액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdika Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah diagram batang yang saling berimpit, nilai data pada sumbu data dan frekuensi pada sumbu tegak. Itu merupakan nilai pada sumbu data dan juga frekuensi pada sumbu tegak. Dan pada histogram kita akan mengenal yang namanya TA di atas atau batas atas dikurang 0,5 dan dari bawah atau batas bawah ditambah 0,5. Jadi di sini yang nilainya di depan itu akan dikurang 0,5, sementara yang di tepi bawah atau yang paling depan sendiri ditambah 0,5. Jadi di sini yang nilainya awalnya 20 dikurang 0,5 jadi 19,5 dan seterusnya. Dan yang di sini juga yang awalnya menjadi 33, jadi kan batas bawah atau yang paling barat sendiri kan ditambah 0,5 jadi 3,5 47. Dan juga 103,5. Sudah ketemu semua ini nilai frekuensi tapi atas dan tapi bawah. Selanjutnya kita akan menggambar di histogram. Yang atas adalah frekuensi dan yang bawah adalah nilai. Kita akan menulis tepi atas atau batas atas itu 19,5, 75, tidak cukup, kita akan ambil lagi sini 89,5 dan yang terakhir kita akan nulisnya akhirnya itu 103,5. Dialognya membedakan antara diagram batang dan histogram, yaitu yang kalau diagram batang itu ada space-nya, sementara yang histogram itu tidak ada. Maka kita tulis 19,5 yaitu pada frekuensi 4. Kita tarik sumber atas. Jadi 4. Sementara pada frekuensi kedua 3,5 di frekuensi nomor 2. Dan frekuensi nomor 2, nomor 4, yang nomor 3 yaitu pada 4. Kita tarik sebentar. Dan pada frekuensi keempat pada nomor 3. Tarik ke atas sama jari. Yang
di frekuensi nomor 3. Ya, seperti inilah diagram atau histogram. Baik, saya akan menjelaskan tentang diagram batas selama waktu belajar dalam menit. Selama waktu belajar dalam menit dari 10 siswa SMA Harapan yang mewakili oleh inisial nama mereka yaitu A, B, D, G, L, M, N, P, S, dan D. Dari diagram tersebut terlihat bahwa siswa dengan inisial N memiliki waktu belajar tertinggi, sementara siswa dengan inisial D memiliki waktu belajar terendah. Diagram yang digunakan untuk membandingkan waktu belajar siswa secara visual. Siswa A yang memiliki G plus minus 120 dan inisial B memiliki plus minus sama seperti inisial A, dan D memiliki waktu belajar sangat rendah yaitu plus minus 30. G plus minus 150, sedangkan yang L sama plus minus 150, sedangkan yang M plus minus 90, N dengan waktu belajar tertinggi yaitu 180, dan P plus minus dengan waktu belajar 90. Yang S plus minus waktu belajar hanya 60 menit. Yang terakhir siswa dengan inisial P waktu belajarnya hanya 120 menit. Kesimpulannya adalah sebagai besar siswa belajar antara 90 hingga 130 menit. Siswa N yang sangat menonjol dengan waktu belajar jauh di atas rata-rata, sementara siswa D di bawah rata-rata. Kembali lagi bersama saya. Yang tadi saya setelah menjelaskan tentang histogram, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dot plot. Dot plot adalah suatu grafik statis yang menyajikan distribusi dan variabel numerik yang setiap nilai dalam data dilambangkan dengan titik. Dot plot ada dua, yaitu dot plot horizontal dan juga dot plot vertikal. Dan di sini ada contoh, yaitu waktu yang dibutuhkan mahasiswa dari kos untuk sampai ke kampus di titik menit. Ada yang 2 menit, 1 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, dan sampai 10 menit. Ya, kita akan melakukan penyelesaian dengan berikut ini. Kita akan menggunakan dot plot vertikal, itu dot plot yang datar. Caranya seperti itu. Kita masukkan nilainya dulu. Nilai kita tulis garis mendatar lurus. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekarang kita akan melakukan penyelesaian. Nilai 1 itu di sini hanya ada 1, yaitu maka kita akan tulis titiknya yaitu ada 1 saja. Dan sementara nilai 2 di sini ada berapa? 1, 2. Nilai 2 di sini hanya ada 2, maka kita tulis titiknya yaitu 2. 1 dan 2. Sementara nilai 3 di sini ada 1, 2, dan 3, maka kita tulis titiknya di 3. 1, 2, dan 3. Sementara 4 di sini hanya ada 1, 2, dan 3, maka kita tulis titiknya di 3. 1, 2, dan 3. 5 di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita tulis 5 titik karena ada 5 angka 5.
2, 3, 4, dan 5. Sementara angka 6 ada 1, maka titik 6 itu sama saja. Dan angka 7 di sini ada 1, 2, maka kita tulis titiknya ada 2, 1 dan 2, dan seterusnya. Dan jika tidak ada nilai atau angka di sini yaitu dengan 9, maka kita kosongin aja ya, tidak usah ditulis titik. Dan di 10 itu ada 1, maka kita tulis 1. Maka kita dapat penyelesaian sebagai berikut. 1, kita mendapatkan titik, 2, kita mendapatkan 2 titik, 3 mendapatkan 3 titik, 4 kita mendapatkan 3 titik, sementara 5 mendapatkan 5 titik, 6 1 titik, 2 7 2 titik, 8 1 titik, 9 0 karena tidak ada, dan 10 1 titik. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang bobot. Pengertian tentang bobot yaitu diagram kotak adalah grafis yang digunakan untuk menunjukkan sebaran data berdasarkan 5 nilai penting, yaitu minimum kuartil 1 Q1, median Q2, kuartil 3, dan maksimum. Penjelasan singkat. Bobot ini menunjukkan lama waktu belajar 10 siswa harapan. Dari diagram tersebut bahwa waktu belajar terendah adalah 30 menit dan tertinggi adalah 210 menit. Sebagian besar siswa belajar antara 60 sampai 60 menit. Waktu belajar tengah median adalah 120 menit. Inilah cara penyebaran data siswa. Penjelasannya adalah garis paling kiri waktu belajar terendah adalah 30 menit. Garis tengah kotak median atau nilai tengah adalah 120 menit. Ujung kotak kiri dan kanan kuartil 1 adalah 60 menit dan kuartil 3 adalah 150 menit. Garis paling kanan paling besar tertinggi adalah 210 menit. Artinya sebagian besar siswa belajar antara 60 sampai 150 menit dan rata-rata siswa belajar selama 120 menit. Baik, di sini saya dengan rekan saya akan menjelaskan pengertian diagram bentar. Diagram bentar adalah diagram yang berupa persebaran titik-titik dalam bidang sentinus yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Menyusun diagram bentar dari sepasang data. 1. Tentukan variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang memberikan pengaruh. 2. Tentukan nilai tertinggi dan terendah untuk setiap variabel. Buatkan diagram sentinus dan skalanya sesuai. 4. Sebarkan titik-titik pada diagram sesuai dengan pasangan nilainya. Contoh soal. Disajikan data hasil penjualan, data jumlah kunjungan dari 10 orang, selesai susunan diagram pacar dari sepasang data tersebut. Ada contoh soal yaitu sajian data hasil penjualan dan jumlah kunjungan dari 10 orang salesman. Susunan diagram pacar dari sepasang data tersebut. Dan yang satu yaitu tentukan variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang memberikan pengaruh, sementara variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Dan di sini adalah variabel X karena paling mempengaruhi. Dan ini adalah variabel Y karena variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi. 2. Tentukan nilai tinggi dan terendah untuk setiap variabel, yaitu nilai terendah pada variabel X yaitu nilai terendah dari variabel X adalah ini karena 88. Jadi X sama dengan 88
dan tentukan nilai tertinggi dari variabel X. Nilai tertinggi variabel X dengan nilai tertinggi dari variabel X yaitu 150. Nilai tertinggi dari variabel X adalah 150. Dan sekarang kita akan mencari nilai terendah dari variabel Y. Nilai terendah Y. Nilai terendah dari variabel Y adalah 1. Dan nilai tertinggi Y dengan 10. Dan yang ketiga, buatlah diagram kartesius dengan skala yang sesuai. Dan 4, sebarkan titik-titik pada diagram sesuai pasangan nilainya. Ya, sekarang kita akan memasukkan atau membuat diagram kartesius. Diagram kartesius sudah saya buat, seharusnya kita sebarkan titik-titik pada diagram sesuai dengan pasangan nilainya. Ini nilai 80 ada di 88 karena tidak ada maka kita tulis di tengah sini, itu di nomor 4. Terus 121 berada di angka 8. Kita tidak ada 121 nggak ada, jadi kita kasih di tengah-tengah dengan saja dengan angka 8. Sini. Dan sementara angka 135 pada nomor 10, maka kita sesuaikan 35 pada 10 dan hingga seterusnya. Ya, seperti inilah diagram pancar kami. Inilah bagian dari diagram pancar. Frekuensi relatif adalah hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif dapat ditulis dalam bentuk desimal atau persen. Secara matematis, frekuensi relatif dirumuskan sebagai berikut. Dalam logika banyak kelas interval. Fi frekuensi kelas interval I dan ini jumlah data. Mari perhatikan histogram banyaknya kematian dari 50 pasien berdasarkan kelompok usia tahun 2024 di rumah sakit A sebagai berikut. Pada usia 0 sampai 5 tahun ada 4%, pada usia 6 sampai 17 tahun ada 6%, pada usia 18 sampai 30 tahun ada 10%, pada usia 31 sampai 45 ada 16%, pada usia 46 sampai 59 ada 28%, dan pada umur 60 ke atas ada 36%. Berikut adalah diagram dari histogram banyaknya kematian dari 50 pasien berdasarkan kelompok usia 2020. Berdasarkan histogram di atas,
memperoleh banyak kematian pasien berdasarkan kelompok usia sebagai berikut. Pada usia 0 sampai 5 tahun, yaitu frekuensi relatifnya ada 4%. Jadi, frekuensi relatif dikali jumlah pasien dibagi 1% sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2. Usia 6 sampai 17 tahun frekuensi relatifnya 6%. Banyak kematiannya 300 dibagi 100 ada 3. Pada usia 18 sampai 30 tahun, yaitu banyak kematiannya yaitu 500 dibagi 100 sama dengan 5. Pada usia 31 sampai 45 tahun frekuensi relatifnya ada 16%. Banyak kematian 800 dibagi 100 ada 8. Pada usia 46 sampai 59 tahun, frekuensi relatifnya yaitu 28%. Jadi banyak kematiannya yaitu 1400 dibagi 100